Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahadi Firmansyah, NBI 1151900-254. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya yang bertema Ruang Publik Jurgen Habermas. Yang pertama, ruang publik. Public sphere, ruang publik, yaitu ranah kehidupan sosial dalam bentuk ruang, tempat, arena, untuk kepentingan publik. Setiap orang atau semua warga negara dijamin aksesnya untuk memanfaatkan ruang publik. Ruang publik ini tidak sama dengan konsep tanda kutip publik, yaitu individu yang berkumpul atau dalam kerumunan orang. Konsep ruang publik ini fokus pada lembaga atau institusi sebagai media berpartisipasi masyarakat. Ruang publik ini biasa disebut badan publik, yang pemanfaatannya tunduk pada aturan konstitusi dan hukum. Ruang publik tidak hanya berbentuk bangunan fisik, tetapi juga berupa media massa, cetak, dan elektronik, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, adalah media dari ruang publik. Kriteria ruang publik. Kriteria pertama adalah pengabaian terhadap status, atau lebih tepatnya menjauhi diskusi kritis tentang status. Ruang publik tidaklah memperkarakan keinginan persamaan status dengan otoritas yang berkuasa, tetapi adanya kesempatan yang sama dalam mengungkapkan atau mengkritisi sebuah realitas, bukan upaya untuk menciptakan publik yang setara di kafe, salon, atau di antara anggota perkumpulan. Ruang publik lebih menekankan adanya ide-ide terlembagakan dan mendapatkan klaim secara objektif, sehingga bisa diterima oleh publik secara halus, yang jika tidak diterrealisasikan, minimal ide tersebut melekat secara sadar di benak publik. Kriteria kedua fokus pada domain of common concern, bahwa realitas historis menempatkan adanya beberapa domain yang hanya dikuasai penafsirannya oleh otoritas yang berkuasa dan oleh kalangan gereja. Padahal domain tersebut bisa dibijangkan dan melibatkan publik secara lebih halus. Filsafat, seni, dan sastra yang diklaim hanya boleh diinterpretasikan dan menjadi kewenangan eksklusif dalam hal publisitas oleh kalangan gerejawi, menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh publik. Karya-karya tersebut bukan lagi pertanda dalam kebutuhan untuk bisa diakses, melainkan sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh industri. Distribusi karya-karya tersebut lah yang menjadi bahan dalam diskusi kritis yang terjadi di ruang publik. Interpretasi menjadi lebih beragam dan bisa berasal dari siapa saja dalam anggota ruang publik tersebut. Kriteria terakhir adalah inklusif, bahwa betapapun inklusifnya publik dalam kasus tertentu, akan tetapi dalam ruang publik ia menjadi bagian dari kelompok kecil tersebut. Ide-ide yang muncul dalam perdebatan khusus mereka pada dasarnya bukan menjadi milik mutlak anggota ruang publik, melainkan ketika disebarkan melalui media publik, saat pula mengaksesnya juga isu-isu yang diangkat sebagai
bahan diskusi menjadi lebih umum, karena setiap orang bisa mengakses sumber-sumber yang terkait dengan isu tersebut. Teori ruang public sphere, muncul dari pemikiran Jupiter Habermas pada 1989 dalam buku The Structural Transformation of the Public Sphere, an Inquiry into a Category of Gorgeous Society. Sejarah ruang publik. Teori ruang publik tertentu khususnya kaum borjuis, hal ini terjadi karena pada zaman dulu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menyampaikan aspirasinya. Namun Habermas mengkritik, bahkan membuat salah satu kriteria di mana suatu ruang publik seharusnya diisi dengan pembahasan dan isu yang ringan agar masyarakat kelas bawah dapat memahami, mengakses, dan juga ikut beraspirasi dalam diskusi. Media dalam ruang publik. Media lama berupa fisik, karena pada zaman dahulu belum ada elektronik, dan masyarakat bertemu langsung di ruang publik, seperti taman atau kafe. Koran muncul dalam media cetak, tetapi terjadi secara satu arah dari sumber, tetapi pembaca tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Lalu muncul radio. Radio juga sama dengan koran, dia hanya media satu arah, tetapi radio menggunakan suara langsung dari bisa penyiar dan narasumber, dan itu didengarkan secara live atau langsung oleh pendengar atau penerima berita. Media modern. Media modern mencakup yang pertama Twitter. Mengapa Twitter? Karena Twitter saat ini menurut saya menjadi tempat diskusi yang ramai saat ini, hingga dari dulu hingga saat ini. Di Twitter kita bebas berpendapat, dan ini berbasis internet, jadi semua orang di seluruh dunia bahkan bisa berdiskusi di Twitter. Selanjutnya forum. Forum tidak ada bedanya dengan Twitter karena berbasis online. Forum bisa mempertemukan semua orang dari dunia, dari penjuru dunia, dan berdiskusi bersama. Dan penyampaian beritanya secara langsung. Lalu selanjutnya kafe. Mengapa saya masukkan kafe ke media modern? Karena saat ini lagi ramai anak muda melakukan diskusi di kafe, dan mereka juga mendapat berita dari Twitter dan forum. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.